Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darma Melati. Saya akan membahas materi yang berjudul paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian paragraf. Secara umum, paragraf adalah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Lalu kita akan masuk ke ciri-ciri paragraf. Yang pertama yaitu mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu gagasan utama dan apa itu kalimat topik. Yang pertama, gagasan utama adalah pengendali dari bangunan paragraf itu. Bahkan apabila gagasan utama itu terelimplikasi atau tersirat dalam sebuah paragraf, gagasan utama itu pun mampu menjadi peranti kendali bagi sebuah paragraf. Yang kedua, yaitu kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf. Itulah yang disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama. Selanjutnya yaitu kalimat penjelas yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat penjelas mayor atau kalimat penggembang langsung. Adalah kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan utama dan kalimat topik yang terdapat di dalam paragraf itu. Yang kedua yaitu kalimat penjelas minor atau kalimat penggembang tidak langsung. Adalah kalimat penjelas yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja fungsi paragraf. Yang pertama yaitu fungsi paragraf bagi penulis. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dengan tema yang lain. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf bagi pembaca dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Selanjutnya yaitu syarat paragraf. Yang pertama ada kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua yaitu koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Yang selanjutnya yaitu kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik, yaitu ada paragraf deduktif, paragraf deduktif indukatif, paragraf inetratif, paragraf menjabar. Lalu berdasarkan gaya ekspresi, ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Berdasarkan urutan, ada 1 paragraf pembuka, 2 paragraf isi, 3 paragraf penutup. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.